meyakini Tuhan tapi tidak mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan, kafir zindik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana ila subulis salam wa fahamana bi syariatil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu dzus syafaati wal maqam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi kiram. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun usi wa nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Alhamdulillah dengan inayah, maghfirah serta rahmatnya kita semua bisa kembali bersua berjumpa dalam kajian sederhana tentang mengenal kedalaman Islam, tentang mengenal Islam, iman dan ihsan. Sebagaimana beberapa kajian telah kita pelajari dan kemarin kita baru sampai pada kajian sifat wujudnya Allah. Dan sekarang mungkin kajian tentang kesimpulan sifat wujud atau penutupan tentang pembahasan sifat wujud. Jadi sebagaimana telah dibahas pada waktu yang lalu bahwa wujud itu artinya ada Allah dan tidak ada yang mempunyai maha ada itu kecuali Allah. Selain Allah itu maujud atau ma'lum. Selain Allah itu diadakan atau ditiadakan. Dan wujud itu dibagi tiga. Pertama, wujud hakiki. Yang kedua, wujud idhofi. Yang ketiga, wujud nisbi. Nah, untuk kesimpulan tentang wujud ini, maka Allah berfirman dalam surah Thaha ayat 14 yang berbunyi, Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Kalau melihat dari redaksi kalimah dari ayat ini, awalnya Allah berfirman tentang innani. Kalau inna itu menurut ilmu nahwu itu ditaukid, wa anna inna wa anna ditaukid. Jadi bila mana satu kalimah diawali dengan kalimah inna atau anna, bahwa maka itu menunjukkan bahwa isi kandungan dari informasi tersebut itu terbukti dan tidak terbantahkan, juga ada fakta yang nyata tentang informasi tersebut. Maka dalam ayat ini Allah menjelaskan innani, sesungguhnya kami, anallah, kami yaitu Allah, la ilaha, tidak ada Tuhan illa ana, kecuali aku, kata Allah. Kalau kalimat pertama ini innani, selanjutnya ada ana. Kenapa ini beda? Yang pertama mutakalim wahdah, sementara selanjutnya Allah pakai domir mutakalim ma'al ghair kalau istilah nahwu, tapi dalam istilah tafsir dinamakan mutakalim mu'adzam nafsah. Ini menunjukkan kalau yang pertama itu menunjukkan bahwa keesaan Allah, tidak ada intervensi dari makhluk apapun, makhluk manapun dan siapapun, itu tidak ada intervensi sama sekali. Sementara untuk orang-orang yang mengenal Allah itu ada pelantara lain, baik melalui pelantara makhluk lain. Contoh seperti Nabi Ibrahim ketika dia ingin mengenal Allah, maka dia pertama melihat matahari. Dia mengatakan bahwa hadza Rabbi, ini adalah Tuhanku. Terus ketika matahari terbenam, datang bulan, datang bintang, dan selanjutnya maka Nabi Ibrahim kemudian meyakini bahwa tidak ada dari benda-benda yang dia yakini itu yang menjadi Tuhan. Yang jadi Tuhan sesungguhnya adalah yang menciptakan matahari, yang menciptakan bulan, dan yang menciptakan bintang. Terus ada juga orang yang bertemu dengan Allah itu melalui para anbiya, para alimil ulama,
para sayyih, para asatid dan sebagainya. Bahkan ada juga yang bertemu dengan Allah itu atau meyakini adanya Allah itu melalui hewan dan sebagainya. Maka ini dikaitkan dengan anak, bahwa orang yang ingin sampai kepada Allah itu dan sampai kepada Allah itu tidak serta-merta dengan sendirinya, tapi ada kaitan dengan makhluk lain atau mungkin dengan keyakinan di pemberian atau petunjuk orang lain dan sebagainya. Maka yang pertama, innani, sesungguhnya kami, kata Allah, itu menunjukkan tidak ada intervensi. Anallah, sesungguhnya aku adalah Allah, la ilaha, tidak ada Tuhan, illa ana, kecuali aku, kata Allah. Ana bahasanya. Dari la ilaha illa ana. Kalau la ilaha diartikan, maka menurut ilmu tauhid atau menurut ahli ulama usuluddin atau usul fikih, usuluddin, yaitu ahli tauhid, menyatakan bahwa la ilaha ini mempunyai 4 makna. Yang pertama, la ilaha ini baik ila ana. Kalau ila ana berarti di awalnya ada Allah, atau selanjutnya ada la ilaha illallah. Itu sama saja karena cuma berbeda redaksi kalimat tapi maknanya sama. La ilaha ini maka mempunyai 4 makna. Yang pertama, la ilaha la maujudah. Nah, maka kesimpulan dari sifat wujud ini, ketika seseorang ingin mengenal Allah, berarti dia harus meyakini tentang adanya Allah. Dan yakin terhadap adanya Allah itu sama yakinnya bahwa api itu panas. Sama dengan yakinnya bahwa air itu sifatnya cair. Sama dengan yakinnya bahwa seseorang mempunyai rasa, sesuatu itu mempunyai rasa manis, itu disebut gula dan sebagainya. Sama halnya meyakini meyakini sesuatu bahwa yang panas itu adalah api. Maka keyakinan adanya Allah itu harus seperti itu. Maka dalam syarat-syarat syahadat itu ada 4 disebutkan. Pertama, marifat. Yang kedua, idian. Yang keempat, qabul. Dan yang ketiga, qabul. Dan yang keempat, lafaz. Di ma'rifat ini ada kalimah idrakun jazimun. Itu hasil riset yang nyata, hasil penemuan yang nyata. Jadi tidak informasi. Adapun kalau informasi, dia yakini dengan nyata bahwa informasi itu benar adanya, dia bisa buktikan sendiri, dia bisa rasakan sendiri, sehingga dia bisa meyakini dengan keyakinan sendiri. Seperti meyakini bahwa gula itu manis, ketika dia diberi informasi bahwa gula itu pahit, maka dia secara otomatis akalnya akan menolak. Nah, keyakinan kepada Allah itu harus seperti itu. Maka la ilaha la maujuda illallah. Tidak ada Tuhan yang saya temui baik di dunia yang di dalam fakta maupun informasi, itu tidak bisa ditemui kecuali Allah. Karena selain Allah itu tidak ada punya sifat ketuhanan. Nah, maka dalam sifat wujud ini, dalam kalimah la ilaha illallah ini ada 4 makna. Yang pertama, la ilaha la maujuda, artinya tidak ada Tuhan yang bisa saya temui illallah, kecuali Allah. Terus maka selanjutnya dalam ayat ini, la ilaha illa ana, dalam surah Thaha ayat 14, la ilaha illa ana fa'budni. Nah, menurut ulama mufassirin, kalau kata budu disandingkan dengan Allah, maka artinya wahadu, seperti dijelaskan dalam surah Al-Baqarah. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, dalam kalimat itu, ya ayuhan nasu ubudu, hai manusia, beribadahlah. Itu arti pertama. Sementara arti tafsirnya bisa dilihat di tafsir Jalalain, itu artinya wahadu, artinya bertauhidlah kamu kepadaku. Nah, dalam ayat ini
Ini perlu saya cantumkan ya, mungkin surah Toha ayat 14. Ini bisa dicek di Al-Quran nanti. Surah Toha ayat 14. La ilaha illallah fa'budni. Ubudu ini artinya berarti bertauhidlah kepadaku. Artinya setelah kita meyakini dan menemukan bahwa tidak Tuhan selain Allah, maka fa'budni, bertauhid, jangan pernah menduakan kepada Allah. Setelah kita meyakini dan setelah kita menemukan fakta dan informasi bahwa Tuhan itu Allah dan faktanya memang tiada Tuhan selain Allah, maka fa'budni, jangan berani-berani menduakan Allah, jangan berani-berani musyrik kepada Allah, baik musyrik ucapan ataupun musyrik itikad yang ketiga atau musyrik pekerjaan. Nah, banyak yang kita tidak sadari bahwa dalam hal sehari-hari itu ada perilaku atau perkataan atau i'tiqad yang membuat kita secara otomatis musyrik kepada Allah atau murtad kepada Allah. Untuk lebih jelasnya nanti kita bisa kaji atau mungkin ikhwan bisa kaji di kitab Sulamut Taufik di hal-hal atau apa saja yang menyebabkan orang itu menjadi keluar dari Islam. Dia tidak merasa keluar dari Islam, tapi pada hakikatnya ada perilaku-perilaku yang menjadikan seseorang itu keluar dari Islam. Contoh kecil begini. Dalam kitab Sulamut Taufik dijelaskan bahwa murtad itu terbagi 3. Pertama, murtad keluar dari lisan. Yang dicontohkan seperti saya sekarang sudah bukan muslim. Saya sekarang menjadi non-muslim, maka secara otomatis dia itu sudah keluar dari Islam, dan kalaupun dia ingin masuk Islam, dia wajib bersyahadat lagi, gitu kan? Wajib bersyahadat lagi. Ataupun berkata seperti ini, saya besok tidak lagi mau melaksanakan Islam dan tidak lagi menjadi Islam, maka tidak harus nunggu besok. Pada saat itu pula dia sudah menjadi kafir secara otomatis. Itu yang menjadi dia keluar dari Islam. Terus juga ada i'tiqad yang meyakinkan dari keyakinan. Contoh meyakini apakah Allah itu benar ada. Nah, keraguan-keraguan itu selalu muncul karena si setan itu tidak mungkin meridhoi dan tidak mungkin merelakan seorang hamba itu benar tauhidnya kepada Allah. Selalu dia ganggu. Maka Allah dijelaskan dalam surah An-Nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Nah, itu yang selalu memberi rasa was-was dalam hati itu, setan itu seperti itu, mengganggu ketauhidan kepada Allah. Sehingga banyak orang yang meyakini untuk saat ini kalau tidak punya uang tidak akan bahagia. Banyak orang meyakini bahwa kalau tidak kerja dia tidak akan makan. Banyak bahkan orang meyakini bahwa kalaupun dia tidak kaya dia tidak akan bahagia. Padahal kekayaan tidak menjamin. Padahal orang yang bekerja pun tidak menjamin kaya. Nah, keyakinan-keyakinan seperti ini yang perlu kita luruskan. Untuk lebih jelasnya bisa dikaji dalam kitab Sulamut Taufik, apa-apa saja yang menjadi seseorang menjadi kafir secara otomatis yang tanpa dia sadari bahwa itu menjadi satu perilaku yang menyebabkan dia keluar dari Islam. Ada juga contoh yang meyakini atau yang menjadi keluar Islam itu berupa perbuatan. Akhir-akhir ini, maaf perlu saya mungkin kalau komentari, kalau mungkin yakini atau mungkin saya beri hukum, bukan saya ya, kalau menurut hukum yang ada dalam kitab tadi dijelaskan dalam kitab Sulamut Taufik yang disarahi oleh kitab Adur Rafiq. Yang menjadi murtad yang perilaku itu contoh kecil. Orang muslim secara sengaja masuk ke tempat ibadah orang lain tanpa ada uzur syar'i, ya, tanpa ada penyebab, tanpa sengaja. Contoh, sekarang sudah masuk, sudah ada yang salah satu ulama yang memperbolehkan ibadah bareng-bareng di tempat ibadah lain. Contoh sholawat di gereja atau ikut nyanyi-nyanyi kegiatan di gereja. Itu kalau menurut saya pribadi
dan menurut sepengetahuan saya itu sudah termasuk murtad perilaku dan bisa juga murtad i'tiqad. Secara otomatis dia itu meskipun penampilannya muslim, meskipun dia penampilannya bersorban, bertasbih, terus juga pakai imamah atau punya bahkan dia hafal Quran, dalilnya pintar, kalau berperilaku seperti itu dalam surah Taufik dijelaskan itu sudah yakin murtad perilaku atau murtad perbuatan. Nah, hal-hal ini yang Allah antisipasi atau yang Allah perlu tekankan. Jangan, kalau kalian sudah meyakini Allah itu Tuhan, jangan sekali-sekali batalkan keimanan kalian itu dengan menduakan kami. Maka ini artinya tafsirnya adalah tauhid. Selanjutnya Allah menjelaskan wa aqimis shalah lidzikri. Nah, karena ini sudah menjelaskan kata Allah tauhid untuk orang yang telah meyakini tentang wujudnya Allah dan akal akan molek ketika Allah Adam atau Allah tidak ada, maka itu berarti seseorang itu sudah masuk ke fase tauhid. Apakah sudah cukup sampai di situ? Tidak. Maka Allah meneruskan ayatnya dengan wa aqimis shalah lidzikri. Maka ini disebut dengan, kalau yang ini tauhid, yang ini bertauhid. Karena ada istilah mengatakan man tawahada bila tafaqaha tajandaqo. Orang yang bertauhid tapi tidak berfikih, maka dia itu seperti kafir. Maka dia itu kafir jindik. Artinya orang meyakini Tuhan tapi tidak mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan, kafir jindik namanya. Sebaliknya, man tafaqaha bila tawahada tafasaqo. Bila orang mendirikan sholat tapi tidak tahu siapa yang dia sembah, terus atas apa dasar dia sholat, maka orang itu sudah dipastikan orang fasik menurut Allah. Maka ini harus berjalan. Tadi awal kita menjelaskan bahwa ibadah itu perlu iman, perlu Islam, perlu ihsan, perlu tauhid, perlu fikih, perlu tasawuf, supaya nilai ibadah kita menjadi sesuatu hal yang berharga dan berguna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kaget nanti ketika di akhir di yaumil akhir atau di akhirat kelak, ketika kita minta pahala sholat, ketika kita minta pahala zakat dan sebagainya, maka pahala itu tidak ada sama sekali. Kenapa demikian? Karena ada orang yang melaksanakan sholat tapi tidak tahu dasarnya sholatnya seperti apa, terus tata cara sholatnya seperti apa, tidak tahu rukun sholatnya seperti apa, tidak tahu syarat sholatnya seperti apa. Maka kahabaan manthuro, kata Imam Ghazali, orang yang beribadah tapi dia tidak tahu arah ibadah itu seperti apa, maka seperti dia membawa abu dan dia lempar-lempar ke udara. Kahabaan manthuro seperti membawa abu yang ditaburkan ke udara. Itu gak ada pahalanya, gak ada manfaatnya sama sekali. Ada juga yang mengatakan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatul la tuqbalu. Seseorang yang rajin ibadahnya, seseorang yang rajin duhanya, rajin tahajudnya, rajin ngaji Qur'annya, tapi dia tidak tahu ilmunya seperti apa, maka mardudatun la tuqbalu, amaluhu mardudatun la tuqbalu. Amalnya itu ditolak secara otomatis sama Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia sering berbuat baik, tapi karena dia tidak tahu dasar berbuat baiknya itu apa dan kepada siapa dan tujuannya kemana, dia tidak tahu, maka mardudatun la tuqbalu. Pun demikian sebaliknya, kalau kita punya ilmu tapi tidak beramal, maka al ilmu bila amal kasyajar bila samar. Pepatah Arab mengatakan ilmu tanpa amal itu seperti pohon tak berbuah. Paling si pohon itu jadi kayu bakar. Tidak ada manfaatnya sekali. Di depan rumah kita punya pohon mangga, tapi tidak berbuah, maka si pohon itu paling juga jadi kayu bakar.
itu tidak bermanfaat sama sekali karena tidak bisa diambil manfaat dari pohon itu. Maka orang yang punya ilmu tapi tidak punya amal salah menurut Allah. Orang yang beramal tapi tidak punya ilmu salah menurut Allah. Jadi intinya seperti apa? Maka Allah salah satu hadis menyatakan man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi. Wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang hendak mengetahui atau menginginkan dunia, maka wajib bagi dia mempunyai ilmu. Wa man arada al akhirah, barang siapa yang menginginkan akhirat, wajib baginya mempunyai ilmu. Barang siapa yang menginginkan keduanya, dunia mau, akhirat pun dia menghendaki, maka fa'alaihi bil ilmi. Maka dia harus punya ilmu juga. Intinya dari berbagai macam hal yang harus kita kerjakan, maka harus didasari dengan ilmu. Nah, mungkin kesimpulan dari sifat wujud itu seperti ini, yang mana bila mana kita sudah meyakini dengan wujudnya Allah Subhanahu wa taala, adanya Allah Subhanahu wa taala, maka jangan pernah dibatalkan dengan musyrik kepada Allah. Maka fa'budni, bertauhidlah kepadaku, kata Allah. Setelah itu wa aqimis shalah, lalu lanjutkan dengan bertauhid. Itu mungkin kesimpulan dari sifat wujud. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan ada kesempatan untuk kita bersua kembali di lain waktu, dan kalaupun ada kesalahan, ada salah-salah dalil atau keterangan yang tidak sesuai dengan faktanya, mungkin bisa tinggalkan di kolom komentar atau langsung ke media kami, yaitu di Ziron TV. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, maslahat bagi kita semua. Hadanakum wa iyyakum ajma'in. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Usi wa nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.